Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ternyata sekian puluh tahun, 20 tahun lebih bisa bertemu di malam ini untuk membaca puisi bersama. Masing-masing di gantian. Ini persembahan dari kelas B PPSI UNY angkatan 94. Ya, untuk yang pertama yang akan membaca adalah Pak Ketua. Silakan Pak Budi. Terus gak setelan sing rekaman ku wingi. Udah rekaman ini. Silakan. Boleh era ketemu iki. Kalau mau rekamanmu wingi toh. Oke. Balada Sumilah. Puisi karya W.S. Rendra. Tubuhnya lilin tersimpan di keranda, tapi halusnya putih, pergi kembara. Datang yang berkabar bau Kamboja, dari sepotong bumi keramat di bukit, makam dari bau kemenyan. Sumilah. Rintihnya tersebar selebar 7 desa. Dan di ujung setiap rintih diserunya, Samijo, Samijo. Bulan akan berkerut wajahnya, dan anginnya takut nyuruki atap jerami. Seluruh kandungan malam pada tahu, roh Sumilah meratap di kungkung rindunya. Pada roh Samijo, kekasih dengan belati pada mata. Dan sepanjang malam terurai riwayat duka. Begini mulanya. 8.000. Bila pucuk bambu ngusapi wajah bulan, ternak rebah, dan bunda-bunda nepuki paha anaknya. Dengan kembang-kembang api jatuh peluru meriam pertama, malam muntahkan serdadu Belanda dari utara. Tumpah darah lelaki, oh kuntum-kuntum delima ditebas belati. Dan para pemuda beribukan hutan jati. Tertinggal gadis, terbawa hijaunya warna sepi. Demi hati berumahkan tanah ibu, dan pancuran tempat bercinta, Samijo berperang dan mewarnai malam dengan kuntum-kuntum darah. Perhitungan dimulai pada mesiu dan kelewang. Terkunci pintu jendela. Gadis-gadis tertinggal menaikkan kain dada. Ngeri mengepung hidup hari-hari. Segala perang adalah keturunan dendam. Sumber air pancar yang merah. Bebungan berwarna nafsu. Dinginnya angin pucuk pelor, dinginnya mata baja. Reruntuklah semua merunduk. Bahasa dan kata adalah batu yang dungu. Maka satu demi satu meringkas rumah-rumah jadi abu. Dan perawan-perawan menangisi malamnya tak ternilai. Karena musuh tahu benar arti darah. Memberi minum dari sumber tumpah ruah. Nyawanya Kijang diburu terengah-engah.
Waktu siang mentari menyadap peluh. Dengan bongkok berjalan nenek suci Hasan Ali. Di satu semak menggumpal daging perawan. Maka diserunya bersama derasnya darah. Siapa kamu? Daku Sumilah, daku mendukung duka. Belanda berbulu itu membongkar pintu. Dikejar daku putar-putar sumur. Tapi ku kibas dia. Duhai, diperkosanya di kau anak perawan. Belum lagi, demi air darahku merah. Belum lagi, takutku punya dorongan tak tersangka. Tersungkur ia bersama nafsunya ke sumur. Oh, tersobek kulitmu lembut berbungakan darah. Koyak-moyak bajumu, muntahkan dadamu. Lenyaplah segala karena tiada lagi yang kau punya. Bunga yang terpitih dengan kelopak-kelopak sutra. Belum lagi, demi air darahku merah, belum lagi. Demi berita noda teramat cepat karena anginnya sendiri. Di mulut 7 desa terucap Sumilah dan nodanya. Dan demi berita noda teramat cepat karena anginnya sendiri. Noda Sumilah terbahat di hutan-hutan jati. Lelaki-lelaki letakkan bedil kelewang mengenangnya. Dan Samijo kerahkan segenap butir darah. Lebih setan dari segala kerbau jantan. Bila dukanya berkaca pada bulan keramik putih. Antara bebatang jati dengan rambut tergerai. Sumilah yang malang mendamba Samijonya. Menyuruh musang burung gandil nyanyikan balada hitam. Satu tokoh menonggak di tempat luah dan berseru dengan noda api nyala. Berhenti, sebut namamu. Terhenti Sumilah, serahkan diri ke batang rebah. Suaramu berkabar kau Samijo, Samijoku. Daku Sumilah yang malang, Sumilahmu. Tiada aku punya Sumilah, Sumilahku mati. Belum lagi, Samijo, aku masih darah. Bulan keramik putih tanpa darah, warna jingga apimu padamkan. Demi selaput sutraku lembut, belum lagi. Bulan keramik putih bagai pisau cukur, sayati awan dan malam yang selalu meratap. Samijo menatap dan menatap amat tajamnya. Samijo, ambil tetesan darahku pertama, akan terkecap darahku putih, darahmu seorang. Batang demi batang adalah balutan kesepian. Malam mengempa, segala terperah sendat nafas. Samijo menatap dan menatap amat tajamnya. Samijo, hentikan penikaman pisau pandang matamu. Kau bantai daku bagai najis, mengorek dena yang tiada. Padamlah, padam, kemilau yang menuntut dari dendam. Warna pandangnya seolah ungkap kutuk berkata, jadilah perempuan mandul karena busuk rahimmu. Jadilah jalang yang mengembara dari hamba ke dosa. Aku kutuki kau demi kata putus nenek moyang. Tanpa omong dilepas tikaman pandang penghabisan. Lalu berpaling ia menghampur ke jantung hutan jati. Tertinggal Sumilah digayuti koyak-moyaknya. Sedihlah yang bercinta karena pisah. Lebih sedihlah bila noda terbujur antaranya.
dan segalanya itu takkan padam. Kokok ayam jantan esoknya bukanlah tanda menang, adalah ratap yang juga terbawa oleh kutilang. Karena warga desa jumpai mayat Samijo, nemani guguran talok depan tangsi Belanda. Merataplah semua meratap, karena yang mati menggenggam dendam. Di katup rahang adalah kenekatan linglung tersia. Karena dendamnya, siksa air matanya terus kembara. Menatap kehadiran Sumilah, dinginnya tanpa percaya. Dan Sumilah jadi gila, terkempa dada oleh siksa. Gadis begitu putih, jumpai ajalnya di palung sungai. Sumilah, Sumilah. Tubuhnya lilin tersimpan di keranda, tapi halusnya putih pergi kembara. Rintihnya tersebar selebar 7 desa, dan di ujung setiap rintih diserunya, Samijo, Samijo, matamu tuan begitu dingin dan kejam, pisau baja yang mengorek noda dari dada, dari tapak tanganmu angina napas neraka, mendera hatiku berguling lepas dari rongga, bulan jingga telaga kepundan jingga, hentikan Samijo, hentikan ya Tuan. Terima kasih. Yeay. Jos. Terima kasih Pak Ketua kita. Berikutnya adalah Kemeringet aku. berikutnya Femi ya. Silakan. Aduh. Ayo, liane. Ngasih dong ngantuk bareng ini. Udah. Aku apa? Serius lagi sing dong serius lagi ya. Lagu dewe. Ayo, lainnya. Ayo Mbak Femi. Prolog saya. Ayo. Sekarang mata kuliahnya apresiasi sastra. Ayo Bu Desen. Indri toh. Kak Bu dosen kok Indri toh. Lah ya Indri ada sana. Indri. Dia ayo Bu Desen. Femi dulu. Apresiasi sastra. Indri masih cari puisi. Oh, oke. Prolog saya ya. Jadi tunggu yo aku. Iki direkam ini. Aku tadi bingung nyari puisi. Bingung nyari puisi, tapi exciting karena malam ini pokoknya jadi reuni, alhamdulillah ya. Hari ini, malam ini terwujud berkat pancingannya Mbak Lutfi. Pokoknya jonggunya loh ya. Ora, aku tak diam. Oke. Judulnya adalah Puisi, karangan anonim. Dikala aku bingung membuat puisi, aku berpikir, kenapa aku tidak membuat puisi yang berjudul puisi, yang di dalamnya berisi puisi. Dan apabila dibaca, sang puisi terdengar puitis. Jadilah puisi yang berjudul puisi, yang berisi puisi, dan terdengar. Wes ngono wae. Yuk ketoke anu mau. Apa? Ngarang mendadak kuwi. Heeh, mendadak kuwi. Iya kuwi. Riani nang Gunung Kidul wae. Terima kasih. Femi berikutnya. Yuni ya. Ayun. Aku ya? Ayo. Oke. Gune Nurul wae ya.
Oke. Siap. Puisi karya Nurul Lutfia Rohmah. Apa lah Mbak jeneng kuwi? Kisah sayur. Sayur seikat, seratnya mengurat. Dahi dipilin bersekat-sekat. Dalam keranjang ibu membawaku pulang. Cita-cita merdeka bercengkerama tinggal angan. Dalam ikatan, dalam genggaman. Wajah merah saga, nanar mata. Kemana Pak Tua pedagang sayur itu berada? Lepas jawab dan tanggung mengirim luka. Seharusnya ia membiarkanku menyelesaikan cerita di atas truk terbuka. Tentang kisah cinta, wortel, tomat, dan selada. Meski truk itu melemparkan tubuhku di ujung pasar pada pengepul besar. Si ibu terburu menyeretku pada situasi sulit di dapur sempit. Mungkin takkan sempat berkelit. Terbayang, cincang cabai terburai isi dada. Ketika mata pisau itu nyala, liar serupa serigala mengintai mangsa. Siap menerkam, taring mencacah. Dalam keranjang bejana, mengalir melumur sayur, perlahan tumpul pisau. Pecah haru, tangis berderau. Matur nuwun. Terima kasih sudah mau membacakan puisi saya. Ini. Berikutnya, Amin. Amin menyimak. Amin. Min tangi Min. Amin Ayo. tangi. Amin sinyal kayaknya. Diam. Indri udah Indri? Indri mana nih? Indri udah dapat? Amin. Aku nyimak aku pengen krungu Wicah. Loh, kamu dulu. Indri. Wicah ini juri. Orang no puisi ki. Lah kuwi tak kasih di Wicah grup. juri. Juri Wicah. Jurnalnya diwacake ning gaya Ndi, puisi ngono lho. Oh, Ayo, cocok ya. Kayak puisi. PFM mah lo langsung jadi puisi. Puisi langsung. Todongan. Silakan. Oke. Karena ini todongan ya. Oh. Jadi apapun yang terjadi, terjadilah. Enggak. Abrakadabra. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tes. Oke. Malam Fine. ini tanpa terasa sudah 1 jam berlalu bertemu dengan teman-temanku semasa masih muda dulu. Apakah itu artinya aku sudah tidak muda lagi? Ternyata tua ya. Ternyata pandemi tidak selamanya membawa duka. Pandemi tidak selamanya membawa nestapa. Di balik cobaan-cobaan yang telah diberikan oleh Tuhan, ada satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Bahwa manusia tidak punya daya dan ia harus berserah pada kuasanya, pada tangannya.
ini semoga segera berakhir dan kita selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Amin. Terima kasih, Indri. Jatuh ya. Kan ini rodok mirip jurnal nih mau. Amin. Oke. Amin. Amin nek pas dia frozen langsung kan. Ayo amin. Amin ini gitu sinyal. Sinyalnya ya. Gak usah Ini pakai Erna mana video. Erna? Erna hilang. Erna hilang. Pamit anaknya jaluk dikeloni. Waduh. Oh. Bar kuwi. Anake apa bapake? Amin Anak wis itu ono kok kuwi. Amin anu. Amin Sinyal. Diem itu. sinyal ya, Li. Heeh. Frozen. Ini sebelum bicara aku ini ya. Anu videonya kok nyala. Oke. Yo wis Wica, tak popo wis. Dari Nurul. Oh iya aku dulu nanti anu. Ya kan terus Wica. Kok anu nih puncaknya. Saya mau bacakan puisi yang kedua itu yang saya kirim. Bapak yang mendekap luka corona. Jauh dari mengenalmu, aku. Hari ini layar ponsel melabuhkan hatiku padamu. Mendekatkan tak sekadar namamu. Harum bunga jadi penawar duka corona. Kisahmu menjadi kenang dan penyambung doa. Kau ingat ketika menyapa kolega tanpa syakwa sangka, menyentuh setiap raga. Ada nurani yang siap dibela. Orang tahu kau kuasa. Titahmu segala bisa. Kau menghayati cara menimbang rasa. Mendekap hati-hati agar selalu sampai ke dalam sanubari. Kau memang Bapak. Kau timang sudah jalan kebenaran. Penghormatan hanya menjadi pemanis kisah dan ucapan. Engkau mengerti cara mengalahkan tanpa melukai. Engkau menghayati jiwa sesama perlu pelukan dan sepenuh kasih sayang. Seperti itulah selamanya kau dikenang. Selamat jalan, baik yang abadi. Terima kasih. Itu puisinya sebenarnya tentang seorang wali kota yang ada di Kalimantan yang jadi korban termasuk awal-awal corona. Namanya Najmi Adami, wali kota Kalimantan. Mana itu? Bontang atau mana itu? Apa? Meninggal? Ya, tapi di awal-awal dulu ketika masih baru corona. Maret atau April itu. Pas, terinspirasi dari situ. Iya, pas baca aja. Terima kasih ya sekarang Wica. Loh, Amin mau froze meneh loh. Amin, ayo Amin. Sekarang enggak. Ayo Amin. Ayo Amin, Amin. Ya, sama cara puisi Nurul ya. Ya, boleh. Silakan. Aku soalnya nggak siap. Enggak apa-apa. Oke. Corona juga ya? Ya, boleh. Apa yang mereka tulis tentang corona? Kutelusuri 9 wajah sedang Zoom meeting. Membicarakan virus yang 9 bulan ini paling runcing. Wajah-wajah itu kusut, memintal benang semerawut.
Mereka sedang menyiapkan tinta-tinta. Dicelup disinfektan dan aroma luka-luka. Kulihat tinta mereka membanjiri kata-kata, meluap semua cerita serupa lautan menagak marah. Mereka yang rindu tanggal merah, semua tinta menulis angka. Bahasa bunga masih kau pakai untuk mencerna corona. Ia kalis dalam kemarau dan hujan. Ia dekat dan kita masih jauh waspada. Ia jaduk meretas nyawa. Berita esok hari masih sama. Pembawa berita terburu-buru mengunggah penyebab lara. Menyusunnya menjadi babak drama. Belum selesai naskah kita. Mati. Maaf, belum selesai naskah kita. Bentar, ganggu. Sampai mana tadi? Belum selesai naskah kita dan kita sedang terengah. Corona sudah mengeringkan tinta-tinta dan membasahi pusara. Maaf, tadi hilang. Apa? Kayak Terima kasih. Amin yang udah mau baca puisiku. Sekarang Wica. sama. Nah, yuk Aku Ica. nih. Aku, oke. Ya. Aku milih puisi Jokpin. Ya. Karena aku baru beli bukunya, baru sempat beli bukunya sekarang. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Yang terbaru. Yang apa? Angkringan ya? Iya, angkringan. Oke. Nanti aku pesankan ya. Sepotong hati di angkringan. Pada suatu malam yang nyam-nyam, kau menemukan sepotong hati yang lezat dalam sebungkus nasi kucing. Kau mengira itu hati ibumu atau hati kekasihmu. Namun bisa saja itu hati orang yang pernah kau sakiti atau menyakitimu. Angkringan adalah nama sebuah sunyi, tempat kau melerai hati. Lebih-lebih saat hatimu disakiti sepi. Selesai. Ya, aku sudah baca itu di IG-nya dia gitu. Saya kan apik ya. Baca Jokpin itu lucu, keren Master. gitu. Keren. Segar gitu ya, baru. Nanti kalau ini aku pesan ya. Pesannya ke siapa? Oke, kita sudah baca puisi ini semua. Terima kasih teman-teman. Berarti ini untuk yang secara formal kita sudah selesai. Kita baca, nanti kita share hasil kita ini tadi, membaca puisi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara membaca puisi yang lebih siap, yang lebih keren, dan bisa banyak lagi yang ikutan. Kita bisa membuat ajang ini sebagai ajang reuni kita. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.